Seandainya Rasulullah hidup saat ini, sedih melihat keadaan umat hari ini. Banyak mereka mencela sunnah, banyak mereka meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara siapa yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Man ahya bis sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa menghidupkan ahya, sesuatu yang telah mati berusaha dihidupkan. Menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia di surga bersama. Anja Channel. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بدء وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وقال أيضا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Bapak Ibu salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling tinggi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan alhamdulillah. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bukan hanya ucapan. Kalau ibu-ibu punya rezeki main ke Jakarta, main coba ke Glodok, Bu. Ada di sana berjejer toko-toko elektronik yang punya orang-orang Cina. Kalau ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak pakai peci, pakai gamis belanja, bilang assalamualaikum di Glodok pasti dijawab sama orang Cina. Padahal mereka bukan Muslim. Assalamualaikum kok, mereka jawab waalaikumsalam. Ucapan tersebut seakan-akan menjadi ucapan yang biasa. Dan ketika ditanyakan sehat kok, dia juga jawab alhamdulillah. Jadi jangankan orang muslim untuk mengucapkan alhamdulillah, yang bukan muslim pun menjawab. Jika ada orang maling motor, dikejar sama orang satu kampung, sembunyi dia di gorong-gorong, panik, hampir mati dikejar satu kampung. Orang kampung lewat di atas gorong-gorong, serasa dia tenang, dia keluar ucapkan yang sama. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Jadi orang kafir, orang maksiat pun mudah mengucapkan alhamdulillah. Maka yang Allah kehendaki adalah mewujudkan, mengapresiasikan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita agar tidak menjadi tuntutan di akhirat dengan amal baik. Jadi amal perbuatan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntut daripada kalimat alhamdulillah? Ketaatan. Wujud daripada kebaikan-kebaikan ini hanya diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan dan jamin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dengan mengikuti cara yang buat oleh Rasulullah, maka baginya kebahagiaan yang besar. Bukan hanya besar, azima, agung. Tapi perkara taat ini sulit. Kurang bagaimana taat iblis. Tidak ada setiap jengkal di muka bumi yang tidak pernah diletakkan dahi iblis untuk bersujud kepada Allah. Tapi karena perkara taat ini tipis seperti daun bawang, mudah dia menjadi laknatullah alaih. Apalagi kita hari-hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah ada setan di dalam diri kita. Apakah yang disebut setan? Setan adalah bentuk
pengakuan daripada seseorang yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang terhadap diri kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam masjid. Sementara mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik tadi bangun lupa mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Siapa yang bangunkan ibu-ibu dari tidur? Allah. Siapa yang bangunkan bapak-bapak dari tidur? Allah. Kenapa sombong ucapkan doa itu? Padahal itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sunnah itu. Sunnah itu jangan dianggap remeh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu untuk mengikuti aku. Artinya apa? Seluruh daripada sunnah, sirah, surah, sarurah harus kita ikuti. Itu sunnah. Sunnah itu bukan hanya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu definisi sunnah. Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah bagaimana seluruh tata cara kehidupan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak ada yang jauh rumahnya dari sini berangkat pakai motor. Mungkin ibu-ibu pun yang rumahnya di sini ada jauh. Sampai bapak-bapak lupa naik baca doa kendaraan. Tapi hari ini Allah selamatkan. Coba kalau kecelakaan di jalan. Iya. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamun. Kenapa enggak dibaca itu? Padahal kalau itu dibaca selama perjalanan nilainya ibadah. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati dalam menghidupkan sunnah jaminannya apa? Pahala mati syahid. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di kala rusaknya umatku. Maksudnya apa? Ketika semua lalai, jarang mengamalkan itu, kita berusaha berpegang teguh, maka jaminannya pahala 100 mati syahid. Kenapa sunnah kita remehkan? Apa memangnya dengan sholat wajib kita sudah merasa bisa masuk surga? Seandainya Rasulullah hidup saat ini, sedih melihat keadaan umat hari ini. Banyak mereka mencela sunnah, banyak mereka meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara siapa yang akan masuk surganya? Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahya bis sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa menghidupkan ahya, sesuatu yang telah mati berusaha dihidupkan. Menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia di surga bersama. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak keluar rumah, ya keluar rumah saja. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan ibu-ibu dan bapak-bapak datang di tempat yang penuh rahmat. Masih dicintai Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu banyak keluar rumah tadi saja sudah banyak bermaksiat. Keluar rumah doanya apa? Allah la haula wala quwata illa billah. Orang yang menyandarkan segala kekuatannya keluar daripada rumah dengan kaki kanannya berdoa seperti itu, maka setiap langkahnya adalah ibadah. Orang yang mulai melangkahkan seperti itu untuk niat menafkahi anak istrinya adalah bernilai ibadah. Kenapa ditinggalkan? Terbayang enggak sakit hatinya Rasulullah SAW? Hari ini banyak yang mengaku-ngaku sebagai umatnya tapi ditinggalkan sunnah-sunnahnya. Ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmat dan Rahman Ar-Rahimnya Allah kita rasakan hari ini. Banyak kelalaian-kelalaian yang kita buat, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamatkan kita berulang-ulang kali. Sesungguhnya kebahagiaan dan kejayaan ini telah Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam amal-amal agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bagaimana mereka bisa mampu mengamalkan agama secara sempurna? Karena sifat-sifat mulia mereka. Umat ini belum sampai kepada taraf seperti itu. Bahkan terhadap iman-iman sahabat pun jauh. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hari ini ber'iktibah, mengikuti saja. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. At-Taubah 100. Orang yang pertama-tama
Di kalangan kaum muhajirin masuk Islam dan Ansor, dan orang yang mengikuti mereka, beriktibar mengikuti kegiatan kaum muhajirin dan Ansor, jaminannya apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Memangnya yang kita cari dalam kehidupan apa? Ya sudah, jalankan dua itu saja. Apain capek-capek cari yang lain? Sudah ada contohnya jelas di Al-Quran lagi. Dalil tertinggi, ngapain masih cari-cari dalil? Kehidupan muhajirin dan ansor dibentuk, maka akan mendatangkan rahmat Allah berupa keridoannya. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, seluruh masalah selesai dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang mulia. Dan kegiatan antara muhajirin dan ansor telah dilenyapkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir paham, hanya dengan menyatunya mereka akan mendatangkan keridhaan Allah dan memusnahkan mereka. Hari ini ada belajar orang datang jadi muhajirin, datang dari kampung sebelah, dari kota sebelah, dianggapnya aliran sesat, padahal sedang mengamalkan jadi muhajirin. Bapak-bapak, ibu-ibu hanya tinggal menyambut dulu sama-sama, jadi ansor, ngobrol dengan baik, Masya Allah, indah dipandang setiap umat Islam mau bertukar pikiran, saling mengikram dan memuliakan. Tanpa disadari terbentuk sifat muhajirin, terbentuk sifat ansor, maka Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kekuatan Islam bisa terbentuk manakala muhajirin dan ansor terbentuk di Madinah, bukan di Mekah. Rasulullah SAW senantiasa mengeluarkan air mata ketika di Mekah, melihat keadaan kafir Quraisy menyembah 360 berhala. Masya Allah, mereka bukan tidak yakin Allah. Lihat dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam perjanjian kaum musyrikin Quraisy, mereka itu beriman kepada Allah, bahkan meletakkan kalimat setiap perjanjiannya adalah demi Allah. Tapi mereka menggunakan Lata dan Uzza serta perantara-perantara berhala lainnya. Ini yang salah. Rasulullah risau, bagaimana ini? Keadaan orang-orang Quraisy, nangis beliau tiap hari. Maka beliau hijrah ke Gua Hiro, bertahanus, membawa fikir, membawa kerisauan. Agama bisa kuat ditopang dengan kekuatan wanita. Walaupun ini Masya Allah, wanita-wanita cantik ini, ibu-ibu saya lihat paling cantik di tahun 80. Tuh senyum, apa ditambah lagi senyumnya, makin cantik, Masya Allah. Dan 80-an Pak. Memang iya. Yang mudanya tidak ada. Alhamdulillah saya terselamatkan daripada pandangan. Orang yang sudah lebih menopause, jangankan menurunkan suaranya dalam syariat, dipandang saja boleh. Tapi kalau ahli balik belum sampai kepada menopause, tidak boleh. Khawatir timbul syahwat. Ibu-ibu ini cantik, ciptaan Allah. Bahkan nanti ketika masuk surga, ibu-ibu akan dimudahkan menjadi umur 33 tahun. Yang kecantikannya tidak tetap. Sekali suami ibu-ibu mengedipkan mata, di surganya Allah ketika dibuka kecantikan ibu 70 kali lipat. Baik, surga. Mau enggak, Bu? Mau lah, insya Allah. Kalau masuk, ibu punya orang dalam di surga. Bapak punya orang dalam di surga. Rasulullah bertahanus, berpikir, membawa sarirah. Ini bagaimana keadaan kaum musyrikin agar beriman kepada Allah. Tetapi yang penting kita ingat siapa yang berkorban. Nabi diangkat Rasul umur berapa? 40 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 25. Khadijah berapa tahun? 40. Ketika Nabi 40 tahun berarti Khadijah berapa tahun? 55. Ada di sini ibu-ibu yang berumur 55 tahun? Berarti benar cantiknya tahun 80. Bu, Pak, umur 55 tahun, Masya Allah. Siapa yang pernah ke Mekah? Berangkat, Pak Haji pernah. Coba lihat bukit terjalnya sampai ke Gua Hiro. Bayangkan, nenek-nenek 55 tahun membawa makanan setiap hari untuk Rasulullah SAW. Mengorbankan kakinya setiap hari. Setianya terhadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau tetap saja bertahan. Minta petunjuk kepada Allah, biar aku yang berkorban. Ada istri-istri kita sampai sekarang seperti itu. Kadang kita ke sahur pun sudah lupa menyiapkan makanan hadirin yang mulia. Apa yang dibanggakan dari umat hari ini? Hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk.
Wahyu yang pertama surat apa? Iqra. Alaq. Turun berapa ayat? 5. Kenapa tidak diselesaikan? Tuh, ibu paham sering ngaji. Selanjutnya setelah 5 ayat pertama turun, surat apa? Al-Mudaththir. Suruh diamalkan dulu setelah 5 ayat, umpaan dibangunkan dan suruh dakwah besarkan Tuhan. Nabi berdakwah habis-habisan, pulang ke rumah, berangkat pakai gamis putih, pulang dengan keadaan lusuh-lesuh, gamis seperti hal yang warna coklat, bahkan terkadang berlumuran darah. Tapi masya Allah, lelahnya Nabi SAW, Assalamualaikum, datang ke rumah yang disambut dengan senyuman indah Khadijah. Dibersihkan wajah Nabi, dipeluk Nabi SAW, ditidurkan di atas pangkuan Khadijah. Ya Khadijah, apa yang engkau bisa bantu untuk agama? Ya Rasulullah, sembelih saja 100 ekor unta, biar mereka makan semuanya di sini, baru engkau bisa dakwah. 100 ekor unta itu berapa sekarang? Disembelih, dibuat makanan enak, dipanggil seluruh daripada kabilah, kafir-kafir Quraisy. Maka Nabi SAW berdakwah di hadapan Abu Jahal, teman-temannya yang lain. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Majnun, gila, bubar semuanya. Habis hartanya. Setiap hari diulang-ulang sampai tidak ada harta lagi. Ini perjuangan wanita. Agama bisa tegak pun ini karena adanya wanita, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan nama wanita menjadi surat khusus di dalam Al-Qur'an. Tapi hari ini kita lupakan wanita-wanita. Bahkan yang sudah banyak tercabut auratnya tanpa disengaja dengan aplikasi yang dibuat oleh orang kafir. Mereka mengurai rambutnya, membuka rambutnya, memperlihatkan keelokan tubuhnya. Padahal sehelai rambut daripada mereka akan ditukar dengan cambuk neraka. Keluar wanita tanpa mahram. Bagaimana godaan setan akan lebih dahsyat terhadap mereka. Saking mahalnya wanita. Laki-laki memang dijaminkan banyak begitu bidadari, hadirin yang mulia. Tapi wanita yang solehah dibentuk menjadi istri yang solehah, maka akan menjadi ratunya bidadari di dalam surga. Ibu-ibu tidak usah cemburu. Kalau saya punya segenggam emas dan 1 truk batu koral, ibu-ibu pilih mana? Segenggam emas, 1 truk batu koral. Pilih mana, Pak? Pilih emas. Ibu-ibu ibaratkan 1 genggam emas, itu batu koral ibaratnya bidadari. Pasti kita akan tetap melirik emas. Jangan cemburu, tidak usah khawatir. Bidadari hanya hiburan, tapi ratu bidadari, masya Allah. Ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berkesinambungan memperjuangkan usaha atas agama antara laki-laki dan perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sama, saling menolong. Maksudnya untuk apa? Untuk agama Allah, mengajak, berdakwah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sama-sama mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Dituntut. Kalau zaman terdahulu, masya Allah, yang dipilih untuk menegakkan agama hanya para nabinya saja, para nabinya saja, Pak. Apalagi di zaman Bani Israel. Bahkan kalaupun boleh berdakwah untuk agama, yang mengangkat Talmud, kitab syarahnya Taurat, harus orang-orang alim, orang-orang yang sudah hatam Taurat, yang sudah hafiz kalau zaman sekarang, baru mereka boleh berdakwah. Tapi masya Allah, untuk umat akhir zaman, orang beriman laki-laki dan perempuan boleh saling menolong untuk menegakkan agamanya Allah. Muliakan, masya Allah. Tingginya derajat umat akhir zaman dibandingkan dengan Bani Israel. Al-Sayyid Muhammad Al-Maliki, sesepuhnya para sayyid, para habaib, masya Allah, ketika bermadzhab Syafi'i di Mekah sebelum diganti zaman sekarang, masya Allah, beliau belajar hadisnya ke India, berjumpa dengan Maulana Zakaria. Coba bayangkan, belajar hadisnya ke
India. Sama-sama belajar. Beliau membuat daripada satu kitab yang mana isinya memuat keunggulan daripada umat akhir zaman dan perbedaannya dengan Bani Israel. Walaupun sebelum ada umat akhir zaman, siapa yang diunggulkan? Bani Israel. Asal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam perjalanannya dari Mesir hijrah ke Palestina, terhambat selama 40 tahun di dalam satu daerah. Masya Allah. Tidak perlu mereka bercocok tanam, tidak perlu pergi ke sawah, hanya taat kepada Allah. Allah kirimkan yang namanya makanan, manawa salwa. Capek-capek. Bahkan diceritakan dalam kitab-kitab bagaimana setiap bayi yang lahir sudah beserta pakaiannya, dan pakaiannya semakin membesar sebagaimana tubuhnya membesar. Diutamakan Bani Israel. Tapi tuntutannya berat. Ibadahnya harus benar-benar beribadah Bani Israel. Bahkan mereka bermaksiat di dalam hati pun langsung Allah tegur. Kalau kita enggak, sudah dibuat jadi amal buruk pun masih Allah Subhanahu wa taala lindungi. Banyak perbedaannya dibuat oleh Buya Said Al-Maliki. Yang pertama adalah bagaimana seorang Bani Israel manakala pakaiannya terkena najis, wajib mereka memotong pakaiannya. Coba kalau setiap hari kena najis, habis itu pakaiannya. Imam Tirmidzi pun menjelaskan di dalam sunannya bagaimana adalah mereka Bani Israel yang terkena pakaiannya oleh sedikit najis saja mereka harus memotongnya. Tapi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, kena kotoran kencing anak laki-laki, nunggu kering saja boleh jadi, apalagi dibilas pakai air. Wanita haid, Masya Allah, wajib Bani Israel terdahulu meninggalkan mereka sampai diasingkan, sampai beres tuh haidnya. Tapi umat akhir zaman, jangankan ditinggalkan, tidur seranjang aja masih boleh, asal jangan dipakai. Bagaimana tidak mulianya umat akhir zaman. Ketika Bani Israel menyembah anak daripada patung sapi sebagai Tuhan, apa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa hukumannya tidak ada yang lain kecuali membunuh diri mereka sendiri. Masya Allah. Coba kalau diterapkan sama umat sekarang, yang disembah bukan anak sapi saja, bapak sapi, ibu sapi, pekerjaan, mobil, harta disembah-sembah. Saya udah biasa kalau udah pakai mobil, saya ke masjid harus pakai mobil. Gimana? Sedangkan Bani Israel dituntutnya harus membunuh mereka sendiri. Banyak hadirin yang mulia. Bahkan setiap Bani Israel melakukan satu dosa saja, maka mereka di setiap pagi di depan pintu rumahnya dicatat. Bahkan Allah menitipkan dengan tinta emas di dalam pintunya dosa yang dia buat sehingga seluruh kaumnya tahu aib dia. Tapi untuk umat akhir zaman, barang siapa beristighfar kepada Allah satu kali, Allah hapuskan dosa. Keutamaan. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dan kalian pernah diunggulkan pada masanya. Tapi ketika ada umat akhir zaman, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan derajat yang paling tinggi adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Diperintahkan untuk menjadi umat yang terbaik adalah berdakwah. Dakwah itu harus jadi kiai. Dakwah itu harus jadi ustaz. Harus jadi alim. Dakwah itu artinya kalau mengajar namanya taklim. Duduk dalam halaqah taklim, ada gurunya, ada ustadznya, kita duduk, itu namanya taklim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Kalau ngajak, kalau dakwah, ibu saja bisa ngajak sama anak. Yuk sholat ke masjid, itu sudah dakwah. Ibu ke masjid, bapaknya masih tidur karena malam masih nongkrong di warung kopi. Pas sholat subuh, itu dakwah. Mudah enggak, Bu? Mudah Pak. Mudah dalam mengajar. Cuma kadang-kadang karena kita pikir, oh dakwah itu harus berdiri di atas mimbar. Itu ceramah. Jadi bedakan mana dakwah, mana
Zalim. Kalau dakwah itu makanya semua orang boleh. Bahkan Nabi SAW sampaikan, berapa ayat yang harus disampaikan? Satu ayat. Masa tidak bisa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Itu ayat. Ya sampaikan, ceritakan tentang kebesaran Allah, Ar-Rahmannya Allah, ceritakan Ar-Rahimnya Allah. Dakwah itu seperti itu. Dakwah itu mudah. Yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Padahal dengan mengajak seperti itu sama kita dengan menegakkan agamanya Allah. In tansurullaha ya. Barang siapa menegakkan agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Menolong agama Allah apakah termasuknya di dalamnya mendirikan masjid-masjid? Masjid ini agama. Anja Channel.